Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Abi Permana, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Nasional. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Enterprise Resource Planning. Di sini saya akan menjawab 5 soal yang diberikan. Berikut tampilan soalnya. Yang pertama, soalnya itu berikan contoh pre-sale activity. Yang kedua, jelaskan production planning pada SAP ERP. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara discrete manufacturing dan repetitive manufacturing. Keempat, jelaskan dan berikan contoh production activity control. Kelima, gambarkan flow process chart terkait dengan proses recruitment, interview, dan penerimaan. Untuk itu, saya akan menjawab pertanyaan untuk nomor 1 terlebih dahulu, yaitu berikan contoh pre-sale activity. Pertama-tama, pre-sale activity merupakan upaya yang dilakukan agar dapat terjadi penjualan atau meyakinkan customer agar bersedia membeli barang tersebut. Customer bisa mendapatkan penawaran harga melalui inquiry ataupun quotation. Aktivitas pre-sale meliputi kegiatan marketing seperti menghubungi customer melalui telepon, email maupun kunjungan. Di sini saya akan memberikan contohnya seperti misal perusahaan laptop ingin memasarkan produknya. Di sini perusahaan laptop itu melakukan kegiatan membuka stand disebar di exhibition di mall-mall untuk mempromosikan produknya kepada konsumen. Jadi pada saat membuka stand atau exhibition di situ, itu akan menarik konsumen yang ingin membeli produknya. Itu merupakan salah satu pre-sale activity juga. Yang kedua, jelaskan production planning pada SAP ERP. Soal nomor 2 ini yaitu production planning pada SAP ERP merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk perencanaan dan manajemen produksi. Pada gambar ini merupakan contoh langkah production planning proses pada SAP ERP. Pertama ada sales forecasting, yaitu kegiatan untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan ke depan. Dan langkah kedua ada sales and operation planning atau aggregate planning. Tahap ini merupakan kegiatan menentukan apa yang akan perusahaan produksi. Itu juga bisa memperhatikan faktor seasonal, peak period atau subkontraknya. Dan yang ketiga ada demand management, adalah perencanaan produksi yang dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil seperti mingguan bahkan harian untuk memenuhi kebutuhan masing-masing produk secara individual. Dan yang keempat, ada langkah MRP atau Material Requirement Planning, yaitu menentukan jumlah dan waktu pesanan bahan baku. Proses ini menjawab material apa yang harus dipesan sehingga kita dapat memenuhi tingkat produk tertentu dan kapan kita harus memesan material ini. Terakhir, langkah purchasing merupakan informasi kuantitas dan waktu dari proses MRP yang digunakan untuk membuat pre-order bahan untuk dikirim ke pemasok yang sesuai. Lanjut, soal nomor 3, jelaskan perbedaan antara discrete manufacturing dengan repetitive manufacturing. Perbedaan discrete manufacturing dan repetitive manufacturing saya tampilkan gambar ini. Ini merupakan perbedaan antara keduanya. Pertama, untuk discrete manufacturing, produksinya berbasis pesanan atau produksi dalam individual. Kedua, produknya sering berubah-ubah. Ketiga, produknya memvariasikan urutan pusat kerja. Keempat, produk setengah jadinya sering dimasukkan ke dalam penyimpanan sementara. Kelima, komponennya dipentaskan dengan mengacu pada pesanan. Keenam, setiap produknya diproduksi dalam lot yang ditentukan secara individual. Dan yang terakhir, pengendalian biayanya berbasis pesanan. Sedangkan repetitive manufacturing, produknya tidak berubah dalam jangka waktu yang lebih lama. Alirannya stabil melalui produksi. Produk setengah jadi sering langsung diproses tanpa menyimpan sementara. Dan juga komponen dipentaskan pada basis secara berkala dan anonim. Upaya pengendaliannya berkurang, backflush-nya berbasis periode, dan pengendalian biayanya berbasis periode.
Itu merupakan perbedaan antara discrete manufacturing dan repetitive manufacturing. Sekarang lanjut pada nomor 4. Jelaskan dan berikan contoh Production Activity Control atau PAC. Pertama, Production Activity Control merupakan teknik dan manajemen kapasitas yang digunakan untuk mengendalikan operasi produksi. PAC memiliki dua konsentrasi utama. Yang pertama ada Priority Control, yaitu memastikan aktivitas produksi mengikuti rencana prioritas atau Material Requirement Plan. Dan yang kedua ada Capacity Control, yaitu memantau work center untuk memastikan jumlah tenaga kerja. Waktu peralatan adalah tersedia untuk pekerjaan yang dijadwalkan. Kegiatan utama PAC antara lain: 1. Mengeluarkan work order ke shop floor untuk pelaksanaan produksi. Kedua, melakukan kontrol terhadap WO dan memastikan pekerjaan diselesaikan. Ketiga, menangani rencana detail flow of order pada kegiatan produksi sesuai rencana, serta mengendalikan pekerjaan dalam proses sampai selesai. Dan yang terakhir, keempat, mengelola kegiatan dari waktu ke waktu. Di sini saya memberikan contoh Production Activity Control. Gambar di sini. Pada proses penjadwalan merupakan untuk mengembangkan rencana berdasarkan pengetahuan dan data saat ini yang akan memastikan semua kebutuhan produksi terpenuhi. Untuk pengiriman, ini mengimplementasikan jadwal dengan mempertimbangkan status sistem produksi saat ini. Dan yang terakhir, pemantauan untuk memantau status komponen vital dalam sistem produksi. Ini merupakan gambaran contoh dari Production Activity Control System. Lanjut pada nomor 5, yaitu gambarkan flow process chart terkait dengan proses recruitment, interview, dan penerimaan. Di sini saya menggambarkan flow proses pada aplikasi Credly. Pada tahap bagian pertama ada, yaitu divisi sedang membutuhkan tenaga kerja baru. Di sini pada divisi akan mencari kandidat. Setelah mencari kandidat, divisi akan mempromosikan lowongan pekerjaannya. Setelah lowongan pekerjaan disebar, pasti ada kandidat yang akan mengirimkan CV kepada bagian perusahaan. Nah, pada bagian perusahaan ini, di sini akan mensortir dan mengkategorikan CV menjadi bagian A dan bagian B. Jika cocok dengan pekerjaan, CV akan disortir masuk ke dalam bagian A, sedangkan tidak akan disortir ke bagian B, lalu langsung mengirim reject email dan ucapan terima kasih, artinya gagal. Lanjut pada CV yang sudah masuk ke kategori A, apakah sesuai kriteria dalam pekerjaan yang dibutuhkan pada divisi tersebut. Jika iya, akan masuk ke tahap interview pertama. Namun jika tidak, lanjut pada bagian yang tadi, mengirim reject email dengan mengucapkan terima kasih. Lanjut pada ke interview pertama, jika apakah sesuai kriteria juga. Jika iya, akan lanjut lagi ke interview kedua. Namun jika tidak, balik lagi akan di reject. Dan jika interview keduanya selesai atau lulus, apakah sesuai kriteria juga, di sini adalah tahap terakhirnya. Jika iya, akan diterima untuk bekerja, dan jika tidak, akan di reject. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam ujian akhir semester ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.